Kalimantan Timur ya, Bang Desmond, itu tidak menggunakan jasa fasilitas calon suara sama sekali, dan kemudian tidak ada rencana untuk menggunakan itu nanti di Banten nih, di Banten 2 ya dapil Anda. Saya masih belajar kalau di Banten 2 ini, masih belajar. Jadi ada kemungkinan menggunakannya? Saya masih belajar. Kenapa? Hari ini aja kalau di survei internal saya, mungkin nggak saya dapat kursi di sana? Nggak mungkin. Di sana ada suami gubernur, Golkar ini, semua lengkap. Untuk menggeser orang ini saja bagi saya susah. Oke. Untuk calon suara mungkin atau tidak. Ya kan? Berapa harganya? Duit saya juga saya takar gitu loh. Oke. Ini menarik nih kalau udah bicara duit-duit. Strategi Mbak Yayu, kalau tadi tidak lagi akan menggubris calon suara yang menawarkan miliaran. Jadi apa yang dijual Yayu Basuki? Pertama kemarin terus terang aja gini, saya coba reminder kepada masyarakat. Siapa sih sosok Yayu Basuki? Salah satunya mungkin saya nyetak pin, leaflet, semacam itu. Jadi kita edarin. Kita kerjasama kan bisa dengan loper-loper koran atau kayak gitu. Kita edarin itu. Jadi biar pertama untuk pengenalan, mengingatkan bahwa siapa sosok saya dan apa perjuangan saya dan lain-lain. Termasuk mungkin di situ ada prestasi ya, ada semacam imbauan seperti itu. Kedua saya ini bikin semacam rumah singgah ya. Mungkin saya namain Yayu Basuki Center. Di situ welcome buat siapa aja, buat ibaratnya orang yang habis olahraga tiap weekend ya, ada anak-anak tiap weekend olahraga hari Minggu itu mereka kadang-kadang singgah, dan kita coba siapin apa yang bisa kita apa yang mereka mau, katakanlah mau minuman apa sih, itu mungkin hal kecil ya. Di Yayu Basuki Center ini. Di Yayu Basuki Center. Bang Desmond, kalau kemarin membandingkan 5 tahun yang lalu, Anda habis berapa banyak untuk menjadi anggota DPR? Saya lebih banyak pada beli alat peraga saja. Alat peraga itu tergantung dengan orang yang mendukung, ya. Jadi kalau kesimpulannya pendukung saya itu 13.000, saya sediakan kaos 13.000. Ya dengan harga bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 30.000. Nah itulah yang saya siapkan. Ini tergantung perkembangan lapangannya, ya. Kalau bicara tentang pembiayaan ini kan bicara tentang alat peraga, stiker, spanduk, baliho, itu semua kan ini yang harus kita siapkan agar kita dikenal orang. Tapi ada juga yang kita sadari di Partai Gerindra adalah duit yang akan besar keluar itu adalah kalau kita mempersiapkan saksi. Ya. Kalau kita hargain saksi 100.000, ya, rata-rata jumlah pemilihnya satu dapil itu 3 juta, maka kita menyiapkan ini sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Tapi itu disiapkan partai atau diharapkan caleg-caleg? Inilah yang diumumkan sama ketua Dewan Pembina kami. Kita tuh kumpul-kumpulan, ya, kumpul-kumpulan. Kita bagi berapa beban ini ditanggung oleh caleg-caleg di sini. Sudah dihitung jadi berapa sawerannya harus? Ya akhirnya ada yang besar, ada yang kecil. Bang Desmond kebagian yang besar dong? Ya, mungkin kita bisa 100-an atau 200-an. 100 sampai 200 juta. Itu hanya untuk kepentingan saksi. Belum di luar kepentingan alat peraga dan bagaimana biaya sosialisasi, ya, bagaimana dan sebagainya. Memang mahal proses demokrasi seperti ini. Apa yang kemudian akan menjadi berbeda sekarang strategi Desmond Mahesa ketika pindah dapil? Karena kan tentunya Anda harus membina dan mencari konstituen yang baru sama sekali. Banyak persoalan ya. Kalau saya masuk di sini adalah sesuatu mimpi untuk mendapatkan kursi. Yang kedua, sensitivitas nama Desmond di dapil ini kan. Kalau di Kalimantan Timur kan tidak sensitif tentang Desmond. Kalau di sini kan dikira orang saya ini non Muslim, ya. Sementara nama asli Anda Junaidi. Junaidi, ya. Dan saya sudah haji, akhirnya saya pasang aja Haji Desmond Junaidi Mahesa. Oke, Anda memodifikasi ya? Bukan memodifikasi, memang nama Desmond ini saya tambah di nama saya sekarang. Itu penting karena konstituennya, calon konstituen yang berbeda yang ya, karena di sini banyak pesantren yang bertanya-tanya. Jadi saya sesuai dengan ini. Kalau dulu saya tidak merasa sensitif. Ya, berarti lawan-lawan saya baik internal maupun eksternal partai ini kan melakukan pembusukan di nama ini. Udah ketemu di lapangan gitu. Jadi itu yang harus dihadapi caleg juga, kemudian saling sikut antar caleg. Itu udah pasti. Mbak Yayu juga menemukan ini kalau kita. Bagaimana Mbak Yayu, sudah mulai berasa sikut-sikutan caleg di lapangan? Ya kan kata Bang Desmond tadi itu udah pasti ya, adalah semacam singgung menyinggung 1-2 atau itu masih sebatas sesama partai atau lawan partai? Jangan-jangan malah sesama partai nih. Justru memang banyak dorongan, salah satunya dari sesama partai dulu nih. Ya, jadi memang akan, kalau menurut saya internalnya nanti yang akan
kan salah satu menjadi kendala ya. Anda sowan ke berbagai pemuka agama atau sowan ke berbagai pihak untuk itu kemudian... salah satu ya sosialisasi awal yang saya lakukan yang lalu ya. Itu udah pasti, saya kan orang baru, pengenalan, dan saya udah otomatis kalau orang Jawa bilang kan kulon nuwun gitu kan. Dalam real prakteknya seringkali kemudian kalau dibungkus dengan kampanye dialogis atau datang sowan bertemu, tetapi sesungguhnya itu ada transaksi di dalamnya dan masyarakat sudah kemudian terbiasa atau malah mengharapkan mendapatkan uang. Saya ini yang tidak mampu saya lakukan, baik di Kaltim maupun di dapil ini. Ya, kalau saya berhadapan dengan kelompok agama, saya tidak bicara tentang politik. Dengan pesantren saya tidak bicara tentang politik. Bagi saya, ya, ingin bahwa persoalan pesantren itu persoalan apa? Makanya saya tidak banyak saya janjikan pada proses Anda tidak berani banyak berjanji juga ya? Dari dulu sifat saya kan tidak pernah berjanji. Tidak pernah berjanji ya? Karena saya takut berbohong. Karena bagi saya hari ini dan besok itu paling berat adalah nggak bisa menatap mata ini sejajar karena saya bohongin Mbak Najwa misalnya. Bagi saya cuma itu yang saya jaga sampai hari ini. Mbak Yayu, susahkah berjanji atau memang tidak mau berjanji atau malah justru harus berjanji karena belum terbukti? Saya juga tidak mau berjanji, terus terang aja. Kemarin ada beberapa justru bahkan yang bukan menegur tapi memberi masukan. Justru Mbak Yayu ini harus berjanji. Maaf, pertama saya bilang saya ini tidak bisa mendahului Allah, saya pikir. Saya nggak bisa menjanjikan. Tapi yang saya bisa janjikan kalau nanti memang terpilih menjadi seorang legislator yang bersih dari korupsi, itu bisa saya janjikan. Tapi untuk menjanjikan, saya nanti kalau saya terpilih saya akan janjian ini itu saya belum bisa menjanjikan itu. Sebelum memasang wajah di baliho, mengaca di rumah. Suruh ngaca dulu. Kira-kira pantas nggak pasang baliho? Kalau nggak, ya udah Anda kampanye pakai kartu